Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tanah Bumbu, yang terhormat seluruh Dewan Guru beserta staf tata usaha, dan teruntuk anak-anak hebat Ibu yang berada di rumah yang selalu Ibu banggakan. Oke, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan dan curahan rahmat dari beliaulah kita dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan matsama sampai serta tak lupa sholawat dan salam kita curahkan ke haribaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat Ibu di rumah? Sehat? Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-6 atau hari terakhir pelaksanaan masa ta'aruf siswa madrasah. Sebelum kita masuk kepada materi hari ini, Ibu akan memberitahukan dulu susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga perkenalan para seluruh Dewan Guru beserta staf, dan yang terakhir penutupan kegiatan masa ta'aruf siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tanah Bumbu tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Bihman SAG selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Hubungan Masyarakat atau Wakahumas dengan mengusung tema karakter moderasi beragama dan kebangsaan. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Bihman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala MTSN 3 Tanah Bumbu, yang saya hormati seluruh Dewan Guru, yang saya hormati seluruh orang tua atau wali siswa yang sedang mendampingi anak-anaknya dalam kegiatan hari ini. Dan yang lebih saya sayangi dan saya banggakan adalah anak-anak sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan maksama hari yang terakhir ya. Dan alhamdulillah pula kita diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini dan diharapkan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting lagi kita diberikan nikmat umur, dan utamanya lagi adalah nikmat iman dan Islam. Untuk hari ini ya, materi yang saya sampaikan itu adalah karakter moderasi keberagamaan dan kebangsaan. Namun sebelum masuk pada materi, Bapak perkenalkan dulu ya, nama Bapak sudah tahu tadi, yaitu Bihman SAG. Bapak dilahirkan di Martapura 52 tahun silam. Tepatnya tanggal 7 Juli 1969. Dan kebetulan untuk DMTSN 3, mata pelajaran yang Bapak tempuh itu adalah akidah akhlak. Jadi nanti kalau kalian mempelajari mata pelajaran akidah akhlak, otomatis bertemu dengan Bapak dari kelas 7, 8, dan 9. Nah, untuk itu anak-anak ya, kalau misalnya mau tahu alamat Bapak, siapa tahu mau berkunjung atau bersilaturahim, itu dekat saja ya. Itu rumah Bapak di Jalan Provinsi Seberangan Korea 3.
tiketnya simpang 3 Telkom. Siapa tahu nanti mau berkunjung atau bersilaturahmi ataupun ada urusan-urusan lain tentang pelajaran bisa ke rumah. Baik, anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian masih betah, masih kerasan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baik, kita masuki untuk materi ya, yang pertama, yaitu tentang karakter moderasi, beragama dan kebangsaan. Sebelum kita memasuki pengertian moderasi dan kebangsaan, ya, tentunya kita tahu dulu yang namanya karakter itu apa. Setiap manusia itu punya karakter. Jadi yang namanya karakter itu tentunya adalah sesuatu yang ada ya, yang memiliki manusia. Karena apa ini harus ada? Karena kita sebagai manusia harus punya itu. Apalagi kita hidup di Indonesia. Kita hidup di Indonesia yang punya multikultural, negara yang banyak memiliki keberagaman, memiliki banyak suku, banyak bangsa, suku bangsa dan bahasa, agama dan serta sekalian. Barangkali kalian sudah tahu di Indonesia ini ada berapa agama. Ada berapa anak-anak? Agama di Indonesia ini ada berapa? Ada yang tahu? Ada 6. Ada 6 agama, banyak ya di Indonesia. Makanya perlu adanya moderasi. Yang pertama itu agama Islam, kemudian Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan yang terakhir itu yang dimasukkan dalam undang-undang kepercayaan Indonesia adalah Konghucu. Belum lagi kita dihadapkan pada suku bangsa. Tercatat suku bangsa di Indonesia ini ada 1.340 suku bangsa. Ditambah dengan 632 bahasa. Banyak sekali kan? Karena keberagaman inilah, seringkali kalau tidak ditata, tidak dipahami, akan memunculkan yang namanya ekstremisme dan radikalisme. Di mana nanti istilah-istilah ini kalian sudah mungkin ada yang tahu, yang belum tahu. Nanti di bagian lain kita akan jelaskan. Jadi ini gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu dengan melakukan aksi teror, penyerangan, penculikan, bahkan pengoboman. Maka dari itu masalah tersebut muncullah istilah moderasi beragama. Untuk apa? Agar setiap masyarakat, khususnya masyarakat yang terdidik, generasi muda, ya, khususnya generasi muda Islam, itu perlu mengetahui dan memahami apa itu moderasi agama. Nah, sekarang kita lihat pengertian, seperti yang Bapak sebutkan tadi, pengertian. Kita lihat pengertian karakter dulu. Jadi Bapak katakan bahwa karakter itu merupakan satu yang ada setiap manusia. Manusia punya karakteristik masing-masing, punya tabiat masing-masing. Nah, sekarang kita lihat yang dimaksud dengan karakter adalah sifat, tabiat, kebiasaan, atau watak yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, dan budi pekerti yang dimiliki oleh manusia. Kita tahu sifat manusia itu kadang berubah. Tabiat, kebiasaan, dan watak itu kadang berubah. Dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik secara intern maupun secara ekstern. Nah, untuk itu, agar sifat-sifat tabiat dan watak kita itu tetap berada pada jalurnya, maka diperlukan adanya pemahaman-pemahaman yang mengacu pada pelaksanaan berdasarkan budi pekerti yang ada pada manusia itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat, menurut ahli psikologi karakter itu adalah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarah kepada tindakan seseorang. Misalnya orang itu punya sifat atau tabiat pemarah, maka secara otomatis orang yang sifatnya pemarah itu tidak bisa
sedikit saja tersinggung, sedikit saja terkena hal-hal yang kurang menyenangkan dia, maka dia akan marah. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain, sifat pemaaf, sifat kasih sayang, dan segala macam. Karena itu merupakan dasar daripada sifat dan tabiat manusia itu sendiri. Nah ini jadi dengan demikian kita perlu menjaganya. Nah sekarang kita lihat pengertian moderasi agama itu apa. Ini istilah baru, mungkin yang baru kalian dengar. Memang selainnya sudah sering sudah sering kita baca ataupun dengar. Cuman mungkin bagi kalian ini masih asing. Nah sekarang kita lihat moderasi itu apa. Moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti sedang, seimbang, dan wajar. Nah, kalau kita lihat dari pengertian ini secara umum, moderasi itu bisa juga dikatakan dengan moderat, yang berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak. Jadi di sini titik tekannya itu kita berada pada level yang istilahnya rasio, yang istilahnya logis, tidak ekstrim dan tidak fanatik. Jadi kalau orang memiliki pemahaman moderasi, itu mereka yang tidak memiliki sifat ataupun sikap fanatisme ataupun ekstrim. Artinya bisa menerima dalam hal segala sesuatu yang baik itu menyangkut pribadi, keagamaan, ataupun kebangsaan. Nah, terkadang orang begitu fanatismenya sehingga melupakan melupakan akal pikiran. Begitu fanatisme. Padahal dalam hal tertentu memang diperlukan adanya sifat fanatisme itu. Tapi tidak semua sikap fanatisme itu dikedepankan. Ada waktu-waktu tertentu harus diredam, harus dikembalikan kepada keseimbangan. Contohnya masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah. Kadang-kadang kita umat Islam saling sengketa, saling bertolak belakang, saling mengikut lantaran masalah-masalah khilafiyah. Contohnya saja misalnya dalam sholat subuh, kadang ada yang mengerjakannya pakai doa kunut. Ada yang tidak pakai doa kunut. Masalah-masalah khilafiyah itu jangan dijadikan sesuatu yang menyebabkan kita berdebat. Pada dasarnya Islam itu mengajarkan kita untuk taat pada beragama. Selama dia sholat, tentu dia mengajarkan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Nah, tapi bagi mereka yang fanatik, yang luar biasa, fanatik yang tidak pada tempatnya, itu malah menganggap itu sesuatu yang salah. Padahal itu adalah sesuatu yang istilahnya rahmatan lil alamin. Ada perbedaan. Jadi kalau misalnya anak-anakku sekalian, misalnya ya di rumah atau dimanapun kita melihat orang sholat subuh tidak berkunut, tidak membaca doa kunut, itu dipahami bahwa mereka juga tentu punya dasar dan alasan. Bagi mereka yang menggunakan doa kunut juga demikian. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Hanya gara-gara itu umat Islam terpecah. Padahal itu adalah sesuatu yang harus kita rapatkan. Nah, begitu juga dengan contoh-contoh yang lain, yang sebenarnya banyak di masyarakat itu yang memunculkan adanya fanatisme, bahkan ekstremisme yang kurang tepat, bahkan tidak pas. Nah, untuk itulah, kalian sebagai generasi muda Islam khususnya yang menimba ilmu di madrasah, maka perlu mengetahui itu.
agar kedepannya kedepannya umat Islam itu tidak lagi terpecah belah oleh hal-hal yang sifatnya tidak esensi, yang sebenarnya tidak fundamental, tidak mendasar. Nah, lain halnya kalau agama Islam itu dihina, misalnya Al-Quran disepelekan atau dilecehkan, nah itu bisa. Tapi dalam hal-hal tertentu. Nah, jadi secara umum dari situ adalah mengedepankan keseimbangan. Jadi kita perlu menyeimbangkan antara amalan-amalan kita dengan yang sifatnya bersifat kemasyarakatan atau dengan istilah hablum minallah dan hablum minannas. Nah, kemudian ada istilah moderasi, kemudian ada moderasi agama. Itu orang dapat menyeimbangkan antara pengamalan agama sendiri, yaitu spesifik dan juga penghormatan kepada praktik beragama orang lain. Jadi kalau kita seorang Islam atau seorang Muslim di masyarakat, kita harus bersifat moderasi atau moderat. Jangan menganggap kita yang paling benar dalam hal pengamalan agama. Menganggap orang lain misalnya tidak beragama atau tidak mengamalkan agama dengan baik. Apalagi itu misalnya kita tujukan kepada orang-orang non-muslim. Karena kita hidup di masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, tentunya ada pengamalan agamanya tersendiri berdasarkan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Jangan sampai kita meletakkan keberagamaan kita itu menjadikan masyarakat terkotak-kotak atau istilah dikotomi, dipisah. Jadi kalau kita menjalankan agama kita, sholat, puasa, zakat, naik haji, itu agak pengamalannya. Nah, kemudian dalam penghormatan kepada praktik agama orang lain juga kita harus bisa. Makanya dengan ada istilah dalam Islam itu adalah istilah tasamuh. Tasamuh yaitu toleransi beragama. Jadi kita menghargai agama orang lain, tidak menganggap mereka itu salah. Memang dalam pandangan Islam mungkin tidak sejalan, tapi bagi agama mereka tentu benar. Nah, jadi disitulah kita harusnya menempatkan diri kita agar bisa menyeimbangkan antara kehidupan keberagaman kita dengan kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Ya. Nah, kemudian moderasi adalah kepandangan yang tidak berlebihan dan tidak ekstrem dan tidak radikal, atau dengan istilah tataruf. Quran pada surah Al-Baqarah ayat 143 ya, sebagai rujukan dalam pengembangan dan pemahaman moderasi yang menjelaskan keunggulan umat Islam dibandingkan dengan umat yang lain. Al-Quran mengajarkan keseimbangan antara hajat manusia akan sisi spiritualisme dan kemahadiran Allah untuk menyeimbangkan tuntutan manusia dalam kehidupan materi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 itu dijelaskan bahwa kita sebagai umat Islam, katakan sebagai umat yang terbaik, itu versinya agama Islam yang benar. Ya. Sebutkan dalam Al-Quran itu bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Tapi bukan berarti kita harus merendahkan agama yang lain. Karena sebagai manusia punya derajat yang sama, tidak dibeda-bedakan. Yang membedakan itu nantinya adalah siapa yang paling bertakwa di sisi Allah. Nah, itu nanti dijelaskan pada surah Quran pada surah Al-Hujurat ayat 13. Di mana nanti kalian bisa buka di surah Al-Hujurat ayat 13 itu disebutkan bahwa Allah itu menciptakan manusia memang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian diciptakan berdasarkan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Agar kehidupan manusia itu saling kenal, saling membantu, saling
memberikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya tanpa memandang dulu, dalam artian tanpa memandang latar belakang agamanya, latar belakang suku bangsanya, latar belakang etnisnya, latar belakang kehidupan sosialnya, latar belakang pendidikan, dan apapun, semuanya sama di hadapan Allah. Kecuali mereka yang punya nilai yang tertinggi di sisi Allah itu adalah mereka yang bertakwa. Nah, untuk menuju kepada ketakwaan itulah, maka kita harus punya konsep menuju yang namanya pengamalan keberagamaan secara konsekuen. Dalam artian, kalau kita menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka implementasinya itu akan dirasakan dalam kehidupan bermasyarakat. Mustahil seorang yang sholatnya baik menjadi seorang perusuh, menjadi tukang fitnah, menjadi tukang adu domba, ganimah dan semacam. Nah, itu tidak akan mungkin kalau orang itu menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Nah, itulah makanya di surah Al-Baqarah 143 ini itu menunjukkan ke situ agar kita punya satu tujuan. Begitu juga dengan surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi kalau misalnya dalam masyarakat ada terjadi di mana kita hidup di kalangan yang berbeda-beda, maka harus bisa mengedepankan yang lamanya toleransi beragama. Itu antar umat beragama. Tapi kalau antar umat beragama, ya kemudian antar sesama beragama itu harus kita tegakkan keadilan. Nah, kemudian dalam hadis disebutkan Rasulullah pernah ditagih sekelompok orang yang menyatakan bahwa mereka adalah orang yang kuat beribadah sampai tidak menikah. Kemudian Nabi Rasulullah menjawab, yang benar adalah keseimbangan antara ibadah dan pemenuhan materi. Dari hadis ini tentu kita bisa mengambil seseorang yang menjalankan ibadah dengan baik harus diiringi dengan perbuatan terhadap sesama manusia juga dengan baik. Jadi kita sebagai generasi Islam, kalian sebagai cikal bakal generasi Islam, bahkan sebagai calon-calon pemimpin bangsa ke depan nantinya, harus punya konsep demikian. Jangan sampai kita menjadikan diri kita yang paling hebat, tidak. Di atas langit masih ada langit. Artinya, kalaupun kita merasa paling hebat dalam hal tertentu, tentu orang lain masih ada juga. Islam itu mengajarkan sangat realistis. Jadi kalau keberagaman itu memang benar-benar kita paham, insya Allah kehidupan manusia itu akan damai. Tidak ada sengketa, tidak ada pertentangan. Bahkan kalaupun ada pertentangan, itu merupakan sesuatu yang sifatnya rahmatan lil alamin, yang membawa kepada kebaikan. Jadi pada dasarnya bahwa sikap moderasi ini adalah sesuatu yang harus ditanamkan dari awal. Dari awal dalam kita mengalami kehidupan bermasyarakat. Ya, kemudian Al-Quran mengajarkan keseimbangan sikap tidak berlebihan dalam kehidupan. Moderasi sebagai sinergi antara keadilan dan kebaikan. Inti pesan ini ditarik dari penjelasan para penafsir Al-Quran yang terdapat ungkapan udmatan wasatan yang memiliki pengertian bahwa umat Islam adalah orang yang mampu berlaku adil dan baik. Nah, ini juga sesuatu yang harus kita pahami. Yang harus kita pahami secara runtut. Bahwa yang namanya moderasi itu adalah pengamalan daripada ajaran-ajaran Islam yang mengedepankan adanya keadilan dan kebaikan. Orang akan dikatakan baik manakala keadilannya itu dan kebaikan itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar.
Namun kita harus tahu bahwa yang namanya keadilan itu tidak berarti harus disamaratakan. Tidak berarti harus sama persis. Tapi yang namanya keadilan itu adalah sesuatu yang ditempatkan pada tempat yang semestinya. Contoh yang paling gampang. Pici misalnya. Pici itu adalah tempatnya atau diletakkan di atas kepala. Itu adil. Tapi manakala pici kita tempatkan di lutut, itu tentu sudah menyalahi keadilan. Nah, jadi ada hal-hal yang keadilan itu harus kita pahami bahwa yang namanya keadilan itu tidak harus sama. Yang satu misalnya adiknya di SD kelas 4, yang satu di SMP kelas 2, kemudian yang kakaknya lagi yang ada kelas 3 SMA. Nah, antara 3 anak ini yang namanya orang tua yang adil tidak bisa memberikan uang saku yang sama. Kalau kan sama ketiga-tiganya harus diberikan 20.000 per hari, enggak. Jadi orang tua yang adil itu mereka bisa menempatkan porsi. Oh, si adik yang kecil karena masih duduk di SD itu cukup diberikan 10.000 karena keperluannya juga tidak banyak. Kemudian kakaknya yang nomor kakak di atasnya yang duduk di SMP itu diberikan 15.000 karena keperluannya sudah agak banyak. Nah, kemudian kakaknya lagi yang di SMA itu diberikan 20.000 karena keperluannya sudah banyak juga. Nah, dengan konsep itulah keadilan. Jadi kalau ada orang tua yang memberikan hak anak bersama yang di SD 20, yang di SMP 20, yang di SMA 20, maka akan terjadi kezaliman. Kenapa? Karena yang nomor di SMP dan di SMA tidak seimbang. Nah, makanya perlu ada keseimbangan, keadilan dan kebaikan. Nah, ini jadi karena umat Islam ini adalah punya keadilan dan kebaikan yang disebut dengan umatan wasatan, adanya keseimbangan, umat yang memiliki keseimbangan. Maka kita harus tahu bahwa keadilan itu memang harus dimunculkan dalam segala hal, dalam beri kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terlebih-lebih nanti kalau kita sudah jadi orang-orang yang memimpin. Keadilan dan kebaikan itu menjadi kunci utama. Karena Islam mengajarkan itu. Di sana ada kebaikan-kebaikan yang menjabarkan, yang menunjukkan adanya sesuatu yang harus kita jaga, yang harus kita kembangkan, yang harus dipelihara dan harus dipupuk. Jadi keadilan itu dimulai dari sekarang. Karena tanpa keadilan dan kebaikan, kehidupan umat manusia akan hancur. Tapi dengan keadilan dan kebaikan, kehidupan umat manusia akan menjadi lebih dinamis, harmonis, dan menuju kepada kebaikan bersama. Nah, ini jadi itu ya, adanya harus keadilan dan kebaikan. Adanya kebaikan dan keadilan itu harus kita tanamkan. Jadi walau bagaimanapun ya, yang namanya keadilan itu kunci. Kita sering terjadinya sesuatu yang percekcokan di masyarakat, keluarga, dimanapun ya, karena ketidakadilan. Kalau keadilan ditegakkan, insya Allah itu akan jadi lebih baik. Makanya kita sebagai umat Islam punya tuntunan, yaitu Al-Quran dan hadis.
Nah, kemudian pengertian beragama. Menganut suatu agama, beragama berarti ibadat dan taat kepada agama dan hidupnya menurut agama. Beragama berarti sangat memuja-muja, gemar sekali pada mementingkan. Beragama itu menerapkan damai, menerapkan kasih sayang, kapanpun, dimanapun, siapapun. Beragama bukan berarti menyeragamkan keberagamaan, akan tetapi untuk menyikapi keberagamaan dengan penuh kearifan. Agama hadir di tengah umat manusia agar berharkat, derajat, dan bermartabat kemanusiaan supaya terjamin dan terlindungi. Allah turunkan agama ya sejak Nabi Adam sampai Nabi kita yang terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya adalah memberikan risalah kepada umat manusia agar punya pedoman hidup, punya tata cara kehidupan yang meliputi hubungan antara manusia dengan Allah Sang Pencipta atau Khalik, kemudian memberikan pedoman tata cara kehidupan manusia dengan manusia, kemudian memberikan aturan-aturan kehidupan manusia dengan alam sekitar. Makanya perlu beragama. Orang yang tidak beragama tentunya mereka tidak punya pedoman-pedoman secara jelas, secara konkret dan tertata. Makanya perlu ada agama. Makanya Allah turunkan Rasul. Tercatat ada yang wajib kita ketahui itu ada 25 Rasul. Nabi dan Rasul. Dimulai dari Nabi Adam yang membawa risalah, Nabi Idris membawa risalah, Nabi Nuh membawa risalah, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai penyempurna. Gunanya apa agama? Yaitu menebar kedamaian tadi. Dengan agama kita bisa memberikan solusi kehidupan bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Jadi kalau ada yang mengatakan keberagaman itu harus disamakan, misalnya agama Islam, ya, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu disamakan. Tentu tidak demikian. Makanya ketika ada kelompok-kelompok jahiliyah yang meminta kepada Rasulullah agar kehidupan beragama itu digabung, di mana sehari misalnya menjalankan ajaran Islam, sehari berikutnya menjalankan agama yang lain. Itu maka Allah turunkan surah Al-Kafir. Karena tidak boleh. Karena keberagamaan, penyeragaman itu bukan berarti demikian. Agama masing-masing tetap pada pokok ajarannya, tapi dalam toleransinya boleh menyeragamkan. Nah, dalam artian keberagamaan kita, agama Islam itu tidak bisa dicampur adukan dengan agama yang lain. Begitu juga dengan agama yang lain. Agama Kristen tidak dicampurkan dengan agama Hindu, agama Hindu tidak bisa dicampurkan dengan agama Buddha. Semuanya punya konsep dan aturan-aturan tersendiri. Jadi, gunanya apa? Supaya manusia itu punya satu keyakinan bahwa dia punya adanya keyakinan agamanya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita umat Islam kan punya pertanggungjawaban bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Sehingga semuanya terlindungi. Nah ini, jadi itu pengertian agama. Jadi kalau misalnya ada yang beragama tapi tidak menjalankan syariat agamanya, boleh dikatakan dia hanya mengatasnamakan agama. Makanya banyak sekarang ini orang-orang Islam ataupun umat Islam yang hanya beragama Islam, tapi dalam penerapan ajaran-ajaran Islam itu tidak sebagaimana mestinya. Bahkan sholat pun tidak bisa. Ya. Nah, kemudian jadi yang dimaksud dengan moderasi beragama itu adalah cara pandang kita. Kita merubah wawasan kita. Beragama secara moderat.
Jangan sampai kita menganggap agama kita paling tepat. Memang dalam Al-Quran disebutkan agama Islam yang benar, yang paling benar, yang paling memiliki satu konsep yang diredai oleh Allah. Tapi jangan menganggap bahwa agama-agama lain tidak baik. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik, tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Sebab ekstremis atau radikal, ujaran kebencian, hate speech itu letaknya hubungan antar umat beragama merupakan problema yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Jangan sampai kita menambah lagi. Sudah banyak terjadi di negara kita ini perpecahan, persengketaan, perdebatan dan macam-macamnya yang hanya dikarenakan adanya pemahaman-pemahaman keberagamaan yang terlalu ekstrim, terlalu radikal, bahkan sampai pada sifat-sifat terorisme. Nah, jadi kalian sebagai generasi muda Islam yang punya akhlak, punya didikan agama, punya fondasi syariat Islam yang kuat, maka harus bisa memelihara keberagaman itu, jangan sampai memiliki sifat radikal. Tadi di awal sudah Bapak katakan kita fanatisme itu boleh saja kita bersifat fanatik, tapi jangan terlewat. Fanatik dalam hal-hal tertentu memang dianjurkan, tapi dalam hal-hal tertentu pun kita harus punya batasan. Jangan sampai karena kita terlalu fanatisme menganggap yang lainnya itu salah, menganggap yang lainnya itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya kalian diberikan pemahaman, ya, diberikan suatu pengertian bagaimana kita mengembangkan moderasi beragama itu dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih-lebih nanti kalian terjun ke masyarakat kalau sudah dewasa, ya. Makanya kita harus memiliki satu sikap yang kuat, ya, agar jangan sampai kita termasuk dalam pemahaman ekstremisme, radikalisme ataupun ujaran kebencian yang lain terhadap agama-agama yang lain. Karena agama di Indonesia ini sudah dilindungi oleh undang-undang dan dinyatakan. Kemudian juga kemajuan di Indonesia tidak bisa hanya disikapi dengan prinsip keadilan, melainkan juga dengan prinsip kebaikan. Karena adalah iman dan tidak berpihakan dalam menata kehidupan dengan atas hukum dan kepastian di dalamnya. Nah, itu sudah katakan bahwa di mana ada keadilan, maka kebaikan akan menyertai. Seberapa kecil pun keadilan itu, insya Allah yang namanya kebaikan itu akan menyertai. Tapi kalau seberapa kecil pun juga ketidakadilan itu ada, maka secara otomatis kebaikan itu akan hilang, akan sirna. Nah, itu yang harus kita kedepankan, harus kita pahami betul. Apalagi kalian adalah seorang pelajar madrasah yang notabene itu harus punya shelter. Bagaimana nanti kita bersikap termasuk di kelas, bagaimana kita adil terhadap kawan, bagaimana kita menebar kebaikan terhadap sesama teman kelas. Nanti jangan sampai kita membeda-bedakan. Si A tidak mau berteman dengan si B lantaran si B misalnya lain suku. Kemudian si C misalnya tidak mau berteman dengan D lantaran si D ini orangnya ada kelainan. Nah, itu tidak bisa. Walau bagaimanapun kita harus tetap adil dan kebaikan dalam hal apapun. Sehingga kepastian penataan keseimbangan dalam kehidupan itu benar-benar diterapkan. Nah, ini yang harus kalian ingat, ya, harus kalian pahami betul. Itu ya yang tepat. Nah, kemudian kita lihat tolak ukur modernisme itu dipandang dari apa? Kita lihat tolak ukurnya bagaimana. Bagaimana moderasi beragama itu harus dikembangkan dan harus
diterapkan. Moderasi beragama itu bisa ditegakkan, bisa dikembangkan, bisa dipelihara, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari apabila kita melihat seberapa kuatnya penganut agama itu kembali kepada inti ajaran pokoknya, yaitu nilai kemanusiaan yang menghilangkan perbedaan. Berarti agama Islam itu sama, menganggap manusia itu sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan nanti adalah siapa yang bertakwa, itu yang paling mulia. Jadi tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemah, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Semuanya di hadapan Allah itu sama. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, dan tidak ada yang semacam, semuanya sama. Yang membedakan cuma bagaimana takaran ketakwaannya itu kepada Allah, itu saja. Jadi pada dasarnya manusia itu tidak berharga sebenarnya di hadapan Allah. Kecuali mereka yang memang bertakwa, baru itu yang berharga. Jadi kalau mereka misalnya menganggap dirinya paling kaya, boleh itu di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah belum tentu. Nanti dilihat dari ketakwaan bagaimana. Jadi seberapa kuatnya dia menerapkan, ya, seberapa kuatnya dia mengaplikasi agamanya itu dalam kehidupan. Makanya kadang-kadang ya di masyarakat yang terlalu egoisme, menganggap diri paling hebat, menganggap diri paling kaya, menganggap diri paling berkuasa dan semacam, sehingga menghilangkan adanya rasa keadilan itu, sehingga menimbulkan adanya perbedaan. Nah, padahal seorang yang beragama harus bisa menjadikan dirinya sebagai perekat daripada nilai-nilai kemanusiaan itu. Itu dengan cara menerapkan ajaran-ajaran agamanya itu dalam setiap langkah kehidupannya sehari-hari. Nah, kemudian tolak ukur moderasi beragama yang kedua itu adanya kesepakatan bersama antar sesama masyarakat yang beragama. Jadi saya katakan bahwa di Indonesia ada 6 agama. Ada Islam, ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Nah, itu menyepakati bahwa kita hidup dalam suatu negara yang namanya Indonesia, satu tunggal ika, berbeda tapi tetap menjadi negara Indonesia, sama ayat satu Indonesia, dan kemudian berbangsa satu bahasa Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan. Selama kesepakatan itu masih dipegang, selama itu pula negara ini masih bisa berdiri. Tapi manakala kesepakatan itu nanti atau tercemari atau bahkan hancur, maka yang namanya negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga akan hancur. Sebab apa? Sebab kesepakatan untuk mendirikan suatu negara yang berdasarkan multikultural, multi agama itu tidak lagi dikedepankan. Masing-masing punya keinginan, egoisme yang tinggi dari kelompok-kelompoknya, maka terjadilah persengketaan. Nah, kemudian tolak ukur moderasi beragama berikutnya itu adalah ketertiban umum yang bisa tertib, memicu kepada suatu keberagamaan yang moderat. Orangnya beragama tertib, orang Islam menjalankan ibadahnya, orang Kristen menjalankan ibadahnya masing-masing, orang Buddha dan Hindu pun sama, tanpa diganggu oleh kelompok-kelompok yang berbeda. Bila itu bisa bisa berjalan dan terjamin, maka secara otomatis kehidupan bermasyarakat itu akan terjamin. Kehidupan akan jadi damai, kehidupan akan menjadi sesuatu yang indah, yang tertata di atas keperbedaan dan multikultural yang beragam. Jadi kalau misalnya kita bertetangga ya, dalam lingkungan kehidupan yang berbeda, itu alangkah indahnya kalau yang perbedaan itu tidak memunculkan adanya perbedaan,
tapi mencari kesamaan. Itu ya. Nah, jadi itu merupakan tolak ukurnya. Nah, sekarang kita lihat dari apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir, ya. Maka sekarang kita tarik satu kesimpulan. Itu yang pertama, menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Jadi artinya kalau misalnya kita bersikap moderat bukan berarti kita melemahkan agama kita, tidak. Bahkan menjadi agama kita lebih kuat. Karena kita menjalankan syariat, menjalankan ajaran-ajaran agama dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan. Nah, kemudian yang kedua, menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Jadi moderat itu tidak berarti harus terbuka. Kita juga katakan kita boleh menerima ajaran lain, tidak. Tetap konsekuen dengan ajaran-ajaran agamanya masing-masing. Tetapi kita punya konsep untuk saling menghargai dan saling mengedepankan kebersamaan. Nah, kemudian yang ketiga, sangat keliru bila beranggapan bahwa orang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak militan, tidak serius, tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran. Kadang-kadang orang beranggapan kalau tidak militan itu bukan tidak fanatik, itu tidak dianggap beragama. Tidak demikian. Tidak serius. Memang justru dengan adanya moderat itu kita punya sikap yang menggambarkan kita punya status bahwa kita sebagai orang yang benar-benar menjalankan ajaran agama kita dengan baik. Jadi dengan tiga kesimpulan ini tentunya kita sudah bisa mengambil satu gambaran bahwa moderasi itu memang menjadi alat atau menempatkan kita pada posisi yang strategis. Dan dikatakan dari situ ada seimbang, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Semuanya harus punya tanggung jawab masing-masing. Nah, oleh karena itu pentingnya keberagaman yang moderat ini bagi setiap umat beragama serta menyebarkan gerakan ini, termasuk kalian sendiri yang menerima materi ini. Jangan biarkan permusuhan, kebencian, dan pertikaian menghantui kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kerukunan dalam umat beragama dan antar umat beragama adalah modal dasar menciptakan kehidupan masyarakat kondusif dan maju bagi negara kita Indonesia. Jadi sebagai pesan terakhir ya, dari materi ini, bahwa kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam yang dikatakan sebagai umat terbesar di Indonesia, yang katanya 87%, salah sekarang, harus benar-benar menampakkan diri kita sebagai orang yang benar-benar beragama Islam, yang benar-benar menempatkan Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alam. Dimanapun kita berada membawa kebaikan. Jangan sampai sebaliknya. Di mana kita berada selalu membawa keonaran. Makanya itu Bapak harapkan anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tinggal, tetaplah cerminan agama Islam, cerminan sebagai seorang santri, itu harus dikedepankan. Dengan akhlakul karimah yang berbudi luhur, insya Allah dimanapun kita berada, akan menjadi panutan, akan menjadi teladan, akan menjadi saudara bagi orang lain. Nah, itu saja ya yang Bapak harapkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan kita punya harapan, ya, beberapa harapan ya. Mudah-mudahan pembelajaran nantinya bisa tatap muka. Dan ini materi-materi yang Bapak sampaikan ini berkaitan dengan materi-materi yang mata pelajaran akidah akhlak. Yang tentunya nanti kita bahas lebih dalam
tentang akidah Islam kita sendiri. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau ada terdapat kesalahan dan kehilapan. Bapak akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, masya Allah, materi kita pada hari ini sangat luar biasa sekali, dan terima kasih banyak kepada Bapak Abihman SAG yang telah memberikan kita materi, dan semoga Ibu harapkan kita tidak hanya sekedar mendengarkan tetapi juga bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Dan langsung saja kita ke agenda selanjutnya, yaitu perkenalan para Dewan Guru beserta jajaran staf melalui via Zoom. Oke, masih semangat anak-anak ibu di rumah? Semangat Bu. Semangat, alhamdulillah. Semangat sekali, kayaknya sudah sarapan tuh yang tadi nyaut pas sekali suaranya. Oke, langsung saja Ibu akan memperkenalkan para Dewan Guru beserta staf MTSN 3 Tanah Bumbu. Dari tampilan yang pertama, bisa dilihat fotonya di sana. Oke. Ibu yakin kalian sudah kenal sekali dengan foto ibu-ibu yang ada di screen kalian. Yang di sebelah kiri ada Ibu Lilik Yulianti MPD, beliau adalah ibu besar kita, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tanah Bumbu. Kemudian di sebelah kanan layar kalian ada Ibu Lilik Sutiani SPD. Jadi ini double Lilik. Kalau Ibu Lilik Yulianti dipanggil dengan Ibu Lilik Sutiani kalau di sekolah dipanggil dengan panggilan Ibu Ani. Ibu Ani ini beliau adalah guru PKN dan juga sebagai pembina pramuka, sekaligus juga wakil kepala madrasah pada bidang kurikulum. Oke, selanjutnya Ibu perkenalkan kembali di sebelah kiri layar kalian ada Bapak Ikadek Mustika SPD, beliau selaku Kepala Tata Usaha Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tanah Bumbu. Kemudian di sebelah kanan ada Bapak Haji Muhammad Sairazi SPD, SPDI MM. Beliau adalah wali kelas 9C dan juga sebagai guru fikih di MTSN kita. Selanjutnya ada Bapak Sopan SPD MPD. Pak Sopan ini beliau guru BK dan juga sebagai wali kelas 9D. Selanjutnya ada Bapak Ahmad Zulkarnain AG. Bapak Ahmad Zulkarnain ini kalau bagi anak-anak kelas 7, anak-anak kelas 7D, Bapak Zulkarnain ini adalah Bapak wali kelas untuk kelas 7D dan beliau juga mengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Selanjutnya ada Bapak Tino Suliswanto SPD. Bapak Tino adalah guru penjaskes dan juga di sebelahnya ada Ibu Sri Murniati SPD. Insya Allah kalau sama Bu Sri sudah sering ketemu baik via Zoom ataupun secara langsung ya, karena beliau sebagai Ketua PPDB dan juga Matsama kita. Ibu Sri ini juga beliau sebagai guru BK dan juga waka kesiswaan atau wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Selanjutnya yang hangat sekali baru-baru saja sekali kita saksikan ada Bapak Bihman SAG selaku guru akidah akhlak. Bapak Bihman juga beliau adalah wakil kepala madrasah pada bidang hubungan masyarakat atau waka humas. Dan di sebelah kanan ada Ibu Hajah Masitah SPD. Beliau wali kelas 8D dan juga sebagai guru Al-Quran Hadis. Selanjutnya ada Ibu Ba'diyati AMD dan juga Bapak Fajar Yuliatko SE. Beliau berdua adalah staf tata usaha MTSN 3 Tanah Bumbu.
Di sebelah kiri layar kalian ada Ibu Hilmawati SPDI. Beliau mengajar bahasa Inggris. Dan di sebelah kanan itu Ibu sendiri, Ibu Misna. Ibu mengajar kelas 7 untuk kelas 7A dan juga mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 7B, C, D, dan E. Sekaligus Ibu sebagai wali kelas 7A. Jadi anak-anak kelas 7A, Ibu Misna wali kelas kalian. Selanjutnya ada Ibu Siti Munfatikatul SS. Beliau adalah guru bahasa Indonesia untuk kelas 8. Ada Bapak Roni Humaini SPD. Bapak Roni, beliau mengajar IPA untuk kelas 8. Dan juga Bapak Reski Ridwan Nur Amin SPD. Bapak Reski ini mengajar seni budaya. Selanjutnya ada Ibu Nurjanah SPD. Ibu Nurjanah adalah wali kelas 8C. Beliau juga mengajar matematika. Kemudian ada Ibu Nurhalisah SPD dan juga Bapak Junaidi. Beliau berdua adalah staf tata usaha Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tanah Bumbu. Selanjutnya di sebelah kiri ada Bapak Muhammad Subri SPD. Bapak Muhammad Subri ini juga sebagai guru bahasa Inggris untuk kelas 8. Dan di sebelah kanan ada Ibu Lisda Maulida SPDI. Beliau juga mengajar guru bahasa Arab untuk kelas 9. Selanjutnya ada Ibu Astuti Rahman. Ibu Astuti ini pustakawan. Ibu pustakawan TSN 3 Tanah Bumbu. Di sebelahnya juga ada Ibu Yuliati SS. Ibu Yuliati ini mengajar bahasa Inggris untuk kelas 7C, D, dan E, sekaligus sebagai pengelola perpustakaan. Jadi masalah buku perpustakaan yang sering kalian chat, yang sering mengumumkan masalah buku perbukuan, ada Ibu Ida dan juga Ibu Yuli. Kemudian ada Ibu Rahmawati Syaumi SPD, beliau sebagai wali kelas 8B, dan juga ada Ibu Nevi Narendrati SPD. Kalau Ibu Rara tadi, Ibu Rahmawati atau dipanggil Ibu Rara, beliau itu sebagai guru IPA, dan juga ada Ibu Nevi, beliau sebagai guru matematika. Selanjutnya, ada Bapak Muhaimin SPD. Untuk anak-anak kelas 7, khususnya kelas 7B, Bapak Muhaimin ini adalah wali kelas 7B. Beliau mengajar bahasa Arab. Dan juga di sebelah kanan ada Bapak Miftah Khairullah SPD. Bapak Miftah ini mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 9. Kemudian di layar kalian ada Ibu Mira Agustina SPD. Ibu Mira mengajar bahasa Inggris kelas 9. Dan di sebelahnya, mohon maaf, Ibu Mira juga sebagai pengelola UKS. Jadi UKS, kalau ada sakit perut, sakit apa di sekolah, bisa mengunjungi Ibu Mira untuk istirahat ataupun minta obat. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Galih Alon, sarjana olahraga. Beliau mengajar tentu saja penjaskes, dan beliau sebagai wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana. Jadi kalau ada yang rusak, barang apa di kelas, kalian bisa lapornya sama Pak Galih nanti, agar bisa diperbaiki atau diganti. Ada Ibu Fardini Nurhafidah SPD. Ibu Dini ini adalah guru BK di MTSN 3 Tanah Bumbu, guru BK kelas 7. Jadi kalau kelas 7 punya masalah apa yang bisa menghambat pembelajaran kalian, itu bisa curhat ke Bu Dini. Nanti juga ada kelas grup WA tersendiri untuk pembelajaran BK. Jadi kalian nanti bisa curhat sama Bu Dini, wali kelas kalian, dan juga guru BK. Beliau juga wali kelas. Dini ini adalah wali kelas 7C. Jadi bagi anak-anak kelas 7C, perkenalkan di sebelah kiri kalian, di sebelah kiri layar kalian itu Ibu Dini sebagai wali kelas. Selanjutnya ada Ibu Henita Silmi Khafata, sarjana sains.
Beliau mengajar IPA dan beliau juga wali kelas 7E. Jadi kelas 7E, perkenalkan Ibu Henita sebagai wali kelas kalian. Di sebelah kiri, insya Allah sudah kenal sekali ya. Kemarin sudah ada foto beliau 3 tahun yang lalu, ada before dan afternya sebelum corona melanda. Ya kan? Insya Allah kalian ingat sekali karena beliau kemarin sudah memberikan materi. Beliau adalah Muhammad Najib, sarjana sains. Pak Najib ini mengajar matematika dan juga sebagai operator EMIS. Jadi data pendataan itu Pak Najib yang mengelola. Kemudian di sebelahnya ada Muhammad Fadli. Jadi Bapak Fadli ini atau Kakak Fadli, beliau adalah security di MTSN 3 Tanah Bumbu. Oke, insya Allah sudah selesai semua, sudah diperkenalkan semua. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Jelas? Jelas, alhamdulillah. Oke, baiklah, alhamdulillah. Tadi materi sudah disampaikan, kemudian perkenalan pun sudah selesai, maka kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penutupan kegiatan masa ta'aruf siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tanah Bumbu tahun ajaran 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tanah Bumbu. Kepada Ibu Lilik Yulianti MPD, kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf, khususnya panitia PBDP, anak-anak semua yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Pada pagi hari ini kita perlu bersyukur. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan kita yaitu Masama. Alhamdulillah pada pagi hari ini atau pada hari ini kita sudah mau menyelesaikan tugas kita yaitu kegiatan Maksama yang memang itu kegiatan rutinitas, kegiatan dilaksanakan setiap tahun untuk siswa-siswa baru. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Anak-anak semua, masih semangat anak-anak? Ini siapa ini? Kelas ini semuanya sudah tahu kelasnya ya? Kelas 7A, 7B, 7C, 7D, dan 7E. Alhamdulillah untuk kelas 7 sekarang ini ada 5 kelas. Aku berharap sekali dari 5 kelas ini mulai awal penuh sampai akhir pun penuh sampai 3 tahun ke depan. Jadi Ibu berharap sekali kalian masuk di MTSN 3 itu adalah sesuatu yang memang betul-betul kamu atau kalian harapkan sehingga di sini kalian akan menyenangi, akan senang untuk menjadi atau bangga menjadi anak-anak MTSN 3 Tanah Bumbu. Nah, di sini Bu mungkin sebetulnya hanya penutupan saja, tetapi sebelum menutup ada beberapa hal yang ingin mungkin Ibu sampaikan, yaitu hanya sekedar untuk penegasan saja apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu kemarin, pemateri mulai dari Selasa sampai hari ini. Nah, yang perlu Ibu tekankan adalah dengan kalian sudah mempelajari atau sudah menerima materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu mulai hari Selasa sampai hari ini, itulah modal kalian untuk menjadi siswa MTSN 3 Tanah Bumbu. Tidak sulit. Jadi tidak sulit, contohnya kalau kalian di situ kemarin hari Selasa sudah diberi
materi tentang tata tertib madrasah itulah silahkan betul-betul diikuti, ditaati, dan juga mana yang harus dilaksanakan, laksanakan. Mana yang tidak boleh dilaksanakan, tinggalkan. Insya Allah kalian pasti aman dan juga insya Allah akan sukses dengan nilai yang mungkin yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, karena di dalam nantinya ini sebetulnya sudah dibagi, ini tata tertib yang sudah diuraikan kemarin ada di sini semua. Ya, jadi semua kalian nanti akan menerima buku ini dan silahkan dibaca lagi, kemudian apa yang membuat apa yang harus kalian laksanakan dan apa yang harus tidak boleh dilaksanakan. Di dalam tata tertib ini semuanya lengkap dan bahkan ada poin-poinnya. Jadi apabila melakukan hal yang memang dilarang, di situ ada poin sanksinya. Jadi silahkan, insya Allah tidak berat. Jadi semuanya itu tidak berat karena sebuah peraturan itu bukan untuk menyakiti kalian, tidak, tetapi untuk mengarahkan supaya kita menjadi orang-orang yang memang diharapkan. Artinya supaya baik. Tata tertib itu mengatur sesuatu yang memang untuk hal-hal yang baik harus dilaksanakan, yang tidak baik harus ditinggalkan. Nah ini, jadi nanti tolong ini dibaca, setelah dibagikan, dibaca, kemudian dipahami, dilaksanakan. Apabila bukan hanya sekedar dibaca, tetapi ditaati dan dilaksanakan. Yang memang tidak boleh dilakukan, jangan dilakukan. Ini ya. Kemudian yang berikutnya juga, kita berharap sekali sesuai dengan tata tertib, karena tata tertib itu arahnya kedisiplinan. Nah, disiplin itu dari bermacam-macam, terutama yaitu disiplin mentaati tata tertib dan juga disiplin menjalankan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah dan juga meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh kewajiban kita sholat itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan, itu perintah. Nah, makanya untuk membiasakan kita, karena kalian mulai mungkin ada yang sholatnya Senin Kemis, Senin sholat, Kamisnya sholat, Selasa nggak sholat, ada? Ada tidak? Seperti puasa saja. Atau mungkin zuhur sholat, subuh nggak sholat, karena subuh bangun kesiangan, kemudian isaknya nggak sholat karena sholat sore sudah malam ketiduran. Juga asar nggak sholat. Kenapa? Karena pulangnya ke sorean, karena main. Ada tidak kira-kira? Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada, Ibu berharap mulai kalian menjadi siswa MTSN 3 Tata Bumbu tidak akan itu terjadi. Karena dimonitor oleh buku ini. Jadi awalnya mungkin harus dipaksa. Jadi dimonitor oleh buku ini. Jadi buku ini adalah monitor buku kegiatan siswa sholat 5 waktu. Nah, di sini ada laporannya. Jadi ada laporannya. Ya, ini tolong nanti insya Allah secepatnya akan dibagikan. Jadi secepatnya akan dibagikan. Di situ contohnya hari ini, di sini kolomnya adalah hari ini. Contohnya hari sekarang? Hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal berapa? Kemudian di situ ada waktu sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Kemudian sholat isya. Jadi di situ dilaksanakan dengan apa? Dengan sendiri atau jamaah. Setelah itu sebelahnya ada paraf atau tanda tangan orang tua. Artinya kalau orang tua itu menandatangani, kalian artinya di sini sholat. Tetapi kalau kalian tidak sholat, orang tua tidak boleh menandatangani, karena nanti dalam waktu seminggu sekali akan dilaporkan ke wali kelas. Ya, jadi nanti akan dimonitor wali kelas. Seminggu sekali nanti dikumpulkan supaya wali kelas memonitor. Kemudian apabila ada di situ nggak sholat, kemudian ditanya kenapa nggak sholat.
Kalau perempuan mungkin berhalangan, tetapi kalau laki-laki, ada yang berhalangan laki-laki? Ya, ada yang berhalangan. Faris? Berhalangan Faris? Oh enggak ya. Jadi otomatis di situ enggak ada alasan kalau laki-laki, ya. Jadi laki-laki enggak ada yang halangan, tapi kalau perempuan kemungkinan. Siti Rahmah sudah berhalangan sudah. Sudah berhalangan belum? Belum pernah. Nah, kalau belum pernah berarti di sini terisi terus. Kecuali kalau mungkin memang ada anak yang masuk MTS tuh ternyata belum pernah berhalangan. Ada yang mulai kelas 5 sudah ada yang berhalangan. Nah, kalau ternyata belum berhalangan berarti ini pasti terisi terus. Jadi nggak ada alasan. Ya. Jadi Ibu berharap sekali awalnya memang dipaksa. Lama-lama kalian akan terbiasa dan akhirnya pasti bisa. Nah, ini yang Ibu harapkan. Karena ini adalah kewajiban kita, ya. Jadi kewajiban seorang muslim harus sholat. Kalau tidak sholat berarti gimana? Nah, ya. Jadi tolong ini nanti betul-betul. Ibu berharap sekali kalian kemarin pada saat tes masuk di situ betul-betul dites bacaan sholat. Karena itu kewajiban seorang muslim dan muslimah dan juga tanggung jawab Bapak Ibu guru serta orang tua. Ya, jadi kami berharap sekali kegiatan-kegiatan itu harus, karena itu kewajiban, harus dilaksanakan. Begitu juga dengan mengaji. Kalau kalian tatap muka, jadi kalau kalian tatap muka, kita tatap muka, itu biasanya kegiatan mengaji itu setiap hari di sekolah, di madrasah. Ya, jadi setiap hari sebelum memulai pembelajaran itu sudah ada ada mengaji, itu wajib mengaji bersama-sama. Tapi karena situasi masih situasi pandemi, belum bisa kita laksanakan tatap muka sehingga kita tidak bisa melakukan kegiatan rutinitas kita, yaitu mengaji setiap pagi. Tetapi itu tidak menghambat kalian. Kalau tidak bisa di sekolah, di madrasah, kalian tidak bisa mengaji, di rumah harus mengaji. Jadi di rumah harus mengaji. Kayaknya suatu saat kalau memang tetap seperti itu, nanti Ibu bikinkan laporan juga mengaji supaya supaya kalian tetap bisa mengaji, ya. Jadi jangan sampai kalau di sekolah kebetulan belum tatap muka, kemudian di rumah nggak pernah ngaji, jangan. Minimal kalau memang biasanya yang paling tenang, kalau setelah sholat bagus banget, apalagi kalau mungkin setelah sholat maghrib itu wajib tuh. Nah, kalau setelah sholat yang lainnya boleh juga, lebih baik. Semakin banyak kalian mengaji, semakin sering semakin bagus. Ya, jadi ini, jadi hal-hal yang perlu Ibu tegaskan lagi. Kemudian untuk pembelajaran juga. Jadi untuk pembelajaran, Ibu berharap sekali semua yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu kemarin pembelajaran Bu Ani sudah bagaimana caranya sudah disampaikan. Ibu berharap laksanakan sesuai apa yang sudah disampaikan. Artinya walaupun daring, MTSN 3 itu tetap mengharapkan pembelajaran itu tetap dilakukan. Jadi tidak ada ceritanya daring itu sampai di rumah, tidak. Atau mungkin berdusta, berbohong dengan menggunakan HP, tapi HP yang dibuka absen saja. Setelah absen kemudian ditinggalkan. Kenapa? Main game. Nah, ini akan kelihatan, akan kita monitor. Jadi Ibu berharap sekali apa yang fasilitas yang sudah diberikan oleh kalian, oleh orang tua kalian, dan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, tolong sesuai dengan jadwal, laksanakan sebaik mungkin. Jadi mengisi daftar hadir, kemudian melaksanakan pembelajaran, kemudian ada tugas silakan dikerjakan. Nah, kemudian karena kemarin kalian sudah beli LKS, tugas-tugas yang dari Bapak Ibu guru kemudian LKS, menggunakan LKS, silahkan diisi dan kemudian juga dikumpulkan, tergantung dari perintah dari Bapak Ibu guru. Jadi silahkan.
Jadi semua pembelajaran kalau memang betul-betul kalian laksanakan dengan apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, insya Allah kalian pasti akan berhasil, kalian pasti akan sukses. Ya, jangan sampai pengalaman yang sudah-sudah ada anak-anak yang yaitu seperti tadi, ini Ibu berharap tidak terjadi lagi. Jadi kebiasaan buka, setelah itu ngisi daftar hadir, presensi, setelah itu meninggalkan. Jangan, karena apa? Setiap pembelajaran penyampaian materi walaupun lewat daring, itu betul-betul harus kalian simak, betul-betul kalian pahami. Bahkan di situ ada tanya jawab, silakan. Pada saat penyampaian materi, kemudian kamu memperhatikan, kemudian ternyata ada kesulitan, silakan ditanyakan secara langsung, boleh, bisa, ya. Jadi tidak ada daring itu sebetulnya memungkinkan kalian tidak belajar, itu tidak ada, tergantung dari niat kalian. Kalau niat kalian pengen pinter, pengen bagus, pengen paham, ikuti sampai selesai, ya. Jangan sampai meninggalkan. Apalagi itu tadi malam asik sampai begadang sampai malam main. Kenapa? Main game atau mungkin nonton drakor, kemudian sampai subuh baru tidur. Setelah itu belajar enggak bisa dilaksanakan karena ngantuk. Itu jangan sampai terjadi lagi, ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang memungkinkan kamu malah rugi, itu tolong jangan sampai kamu lakukan. Karena Ibu berharap sekali nilai kalian mulai dari kelas 7 ini sudah nilainya bagus. Dengan nilai kalian mulai dari kelas 7 itu bagus, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kamu akan memilih sekolah atau madrasah yang kamu sukai atau kamu keinginkan. Madrasah atau sekolah yang favorit akan tercapai. Karena nilai yang diambil pada saat pendaftaran itu adalah nilai mulai dari kelas 7 sekarang. Jadi mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah ini. Jadi jangan sampai, oh nanti saya masih 3 tahun, Bu, mau daftar ke sekolah lanjutan, santai aja dulu. Biar aja saya belajar pada saat kelas 9 aja, yang penting lulus. Itu akan nanti kamu sendiri yang akan rugi. Karena nilai yang diambil untuk mendaftarkan ke sekolah lanjutan, entah itu madrasah atau sekolah, entah itu SMA, SMK atau aliyah, ya, atau MA, itu nilai yang diambil adalah mulai kelas 7. Ya, jadi Ibu berharap sekali, silahkan anak-anak Ibu betul-betul mempersiapkan diri menjadi anak-anak yang pinter dan berakhlak yang baik. Itu, ya. Jadi begitu juga, yang paling penting lagi adalah selama kalian daring, jangan sampai jadikan diri kamu menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Jadi jangan tinggalkan sholat, mengaji, kemudian juga tingkah laku harus betul-betul baik. Karena selama kalian menjadi anak ibu, anak bapak ibu guru di MTSN 3, sudah sah menjadi anak ibu, anak bapak ibu guru semua di MTSN 3, insya Allah akan Ibu perhatikan terus. Entah itu kalian di madrasah, atau entah kalian itu di luar sana. Jadi kalau kamu di luar sana, kemudian melakukan hal yang kurang bagus, kalian pasti akan terdengar di telinga Ibu. Jadi pasti ada laporan, karena kalian anak MTS. Jadi jangan sekali-sekali melakukan hal yang tidak baik. Jadilah anak yang membanggakan orang tua dan juga membanggakan Bapak Ibu guru di sekolah, di madrasah, ya. Jadi silahkan jaga diri baik-baik, terutama apalagi dalam situasi sekarang. Jaga kesehatan, jangan sampai kalian lengah. Tetap menggunakan prokes, protokol kesehatan. Jadi selalu memakai masker. Jadi kalau keluar memakai masker, kemudian jaga jarak, jangan berkerumun di tempat-tempat yang ramai, jangan dekat-dekat. Kemudian selalu cuci tangan pakai sabun, ya. Jadi dengan air mengalir, jangan diobok-obok di air kemudian dikasih sabun kemudian kamu jangan, tapi air mengalir. Nah, ya.
Jadi itu yang Ibu harapkan. Jadi insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang terakhir adalah apa yang sudah disampaikan barusan oleh Bapak Bigman tentang demokrasi beragama ya. Nah, itu kita jaga ya, kita jaga kita jaga saling menjaga antar sesama beragama, antar umat beragama. Yang penting kita harus rukun semuanya. Jadi jangan sampai, apalagi ini mau kita insya Allah alhamdulillah sudah dekat untuk perayaan Idul Adha. Nah, kita jaga baik-baik. Jangan sampai dengan perayaan Idul Adha akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau memang di situ ke masjid silahkan pakai masker, jangan nggak pakai masker ya. Apalagi ini kayaknya disatui, nggak tahu zonanya apa ini. Kalau zona, apalagi kalau zona merah ya. Jadi semuanya kemana saja, ke masjid, ke pasar harus pakai masker, jangan tidak pakai masker. Jadi yang penting kita menjaga diri kita, jangan sampai lengah ya, karena kita nggak tahu. Apalagi kalau kondisi kita kurang sehat, ini berbahaya sekali. Makanya jaga kesehatan, jaga imun kita, kemudian selalu jaga menggunakan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya ya. Jadi mungkin itu saja, mudah-mudahan ke depan kita bisa cepat bertemu langsung di madrasah, sehingga kita bisa tatap muka, sehingga kita bisa belajar secara langsung. Dengan catatan kita berdoa semuanya mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin itu saja dari Ibu. Semangat terus anak-anak, jangan sampai tidak semangat ya. Jadi semangat terus, pokoknya tetap belajar. Jadi mulai hari Senin berarti kita sudah mulai mungkin pembelajaran. Kalau belum, yang jelas ada komunikasi dengan wali kelas masing-masing mulai hari Senin. Nah, mulai belajar kira-kira hari Rabu ya, hari Rabu insya Allah. Kalau enggak hari Rabu, pokoknya yang paling cepat itu, kalau memang kebetulan kami, kita MTSN 3 mau ada korban juga, kemungkinan itu ada tugas-tugas saja, anak-anak kalian mengerjakan tugas-tugas saja. Nah, mulai minggu depan, mulai tanggal berapa ya, yang Senin depan itu, insya Allah itu sudah mulai betul-betul pelaksanaan pembelajaran yang sangat normal, dan artinya betul-betul kita laksanakan. Karena memang di hari Senin berarti kita masih persiapan, hari Selasa kita Idul Adha, kemudian hari Rabu, Kamis persiapan kita kurban di MTSN 3. Nah, baru selanjutnya akan kita belajar dengan sesuai dengan jadwal yang betul-betul teratur, insya Allah. Itu mudah-mudahan cepat kita laksanakan. Mungkin itu saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matsama tahun pelajaran 2022 saya tutup. Nah, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah dengan berakhirnya penutupan dari Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tanah Bumbu, Ibu Lilik Yulianti MPD, maka resmi berakhir pula kegiatan masa ta'aruf siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tanah Bumbu tahun ajaran 2021-2022. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak hebat Ibu di rumah, dan khusus untuk para orang tua dan juga wali siswa yang mendampingi. Ibu selaku moderator dan mewakili panitia mengucapkan ucapan terima kasih dan beribu maaf apabila selama kegiatan kita ada hal-hal yang tidak atau kurang berkenan di hati anak-anak maupun orang tua sekalian. Semoga pandemi ini lekas berakhir agar kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan seperti sedia kala. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.